فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Puji syukur kita panjatkan atas hadirat Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan kali ini kami dapat berkumpul guna melaksanakan praktik pelaksanaan jenazah yang terdiri dari memandikan jenazah, mengkafani jenazah, serta mensolatkan jenazah. Namun sebelum itu, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Nurul Inaya Aulia Anas, saya Devira Arkanashwa, saya Salsabila Alfira, saya Indah Salsabila, saya Fatima Azhara, saya Ayla Mutiara Putri Rabu, saya Titis Nuraulia Wiranti, saya Sirel Urbani, dan saya Nabila Urdina. Saya di sini berperan sebagai jenazah atau mayat. saya Shenton Ayu, saya berperan sebagai imam. Saya Hasya Litika Amran, Saya Anissa Putri Pratiwi Anwar. Hukum memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah, dengan keluarga adalah prioritas utama. Fardu kifayah adalah apabila satu orang sudah melakukannya, maka kewajiban yang lainnya telah gugur. Adapun perlengkapan yang dibutuhkan untuk memandikan mayat, air secukupnya sesuai kondisi mayat, air kapur barus, dihaluskan lalu direndam ke dalam air, sabun, sampo, sisir, gunting kuku, handuk, dan kait pengganti. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum memandikan jenazah, yaitu yang pertama, orang yang memandikan hendaklah mengetahui caranya, diutamakan para kerabat. Yang kedua, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki dan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan. Suami boleh memandikan istrinya dan istri boleh memandikan suaminya. Yang ketiga, jika seorang wanita meninggal di kalangan kaum laki-laki, maka wanita tersebut tidak dimandikan, cukup ditayamumkan. Yang keempat, mayat ditutupi dari pandangan orang banyak demi menjaga aurat dan aibnya. Oleh karena itu, yang bertugas mencuci kubur dan duburnya adalah kerabat-kerabatnya, yaitu ibunya, anaknya, saudarinya, atau orang yang sudah diwasiatkan oleh mayat sebelum wafatnya. Yang kelima, yang bertugas mencuci kubur dan duburnya sebaiknya menggunakan sarung tangan dan tidak melihat ataupun menyentuh langsung auratnya jika mayat sudah berusia 7 tahun ke atas. Jenazah yang tidak wajib dimandikan adalah yang pertama, mereka yang meninggal karena mati syahid, kedua, bayang keguguran. Syarat orang yang memandikan jenazah. Mereka yang hendak memandikan jenazah harus memenuhi syarat berikut, yaitu muslim, berakal, balik, jujur dan saleh, terpercaya dan amanah, serta tahu tata cara memandikan. Syarat ini sempat oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Adapun pembagian tugas untuk memandikan jenazah yaitu terdiri dari 7 orang atau maksimal 7 orang melakukannya dan minimal 4 orang melakukannya, di mana 1 orang berfungsi sebagai koordinator dan bertugas untuk menyiramkan bagian-bagian tubuh jenazah, dan 1 orang lainnya bertugas untuk membersihkan di bagian kepala jenazah seperti telinga jenazah, mulut jenazah, dada dan leher jenazah, dan 2 orang lainnya bertugas di bagian kulit jenazah untuk membersihkan kotoran jenazah baik itu dari tubuh dan duburnya. Sebaiknya yang bertugas bagian ini adalah keluarga dekat seperti ibunya, saudaranya, atau adiknya. Dan posisi memandikan jenazah adalah saling duduk berhadapan, di mana kaki kiri lurus dan kaki kanan dijalur. tata cara memandikan jenazah. Pertama, letakkan jenazah di tempat yang telah disediakan. Sebaiknya tempat digunakan adalah tempat yang tinggi dan memiliki celah lubang agar kotoran dan air mudah mengalir keluar. Kedua, pihak yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. 3. Menyiapkan perlengkapan memandikan jenazah. 4. Melepaskan seluruh pakaian atau benda yang digunakan oleh sang jenazah. 5. Berniat memandikan jenazah. 6. Bersihkan rongga mulut, lubang hidung, mata, dan juga telinga dengan kapas yang telah dibasahi oleh air.
7. Bersihkan kuku tangan dan kuku kaki jenazah. Apabila kuku jenazah panjang, maka hendaklah pihak yang bertugas memandikan jenazah mengguntingnya. 8. Mengistijakan jenazah dengan cara menundukkan jenazah sambil menekan perutnya secara perlahan-lahan hingga kotoran sang jenazah keluar. 9. Mewudukan jenazah secara berurut dan tertib. 10. Menyiram seluruh tubuh jenazah dan membersihkannya dengan sabun, menyampohi kepala jenazah, kemudian disiram lagi hingga bersih dan rata. 11. Miringkan tubuh jenazah ke sebelah kiri, lalu bersihkan bagian belakang tubuh jenazah dengan air dan sabun. Kemudian, siram tubuh jenazah dengan air hingga bersih dan rata. 12. Miringkan tubuh jenazah ke sebelah kanan, kemudian bersihkan bagian belakang tubuh sebelah kiri jenazah dengan air dan sabun, kemudian siram kembali jenazah hingga bersih dan rata. 13. Telentangkan kembali jenazah, kemudian siram seluruh tubuh jenazah berulang kali dalam jumlah ganjil hingga bersih. 14. Siram jenazah dengan air yang telah diberi kapur barus atau air bidara. 15. Keringkan seluruh tubuh jenazah dengan handuk, kemudian ganti penutup aurat jenazah dengan kain yang baru yang bersih dan kering. Hukum mengkafani ialah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah apabila satu orang melaksanakannya, maka yang lainnya gugur. Adapun perlengkapan mengkafani yaitu kain kafan kira-kira 13 meter, kapas secukupnya, wangi-wangian atau parfum,
tali rafia, karpet plastik, jarum, benang, dan gunting. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan dari mana kain kafan didapatkan. Apabila jika seorang suami yang meninggal, maka wajib diambilkan dari hartanya sebelum dibagi waris dan untuk melunasi hutang. Apabila jika seorang istri atau anak yang meninggal, maka diambilkan dari harta suaminya atau bapaknya anak-anak. Apabila jika seorang fakir miskin atau yang menjadi tanggungan orang lain, maka orang menanggung dan keluarga dekatnya yang berkewajiban untuk memberikan kain kafan. Apabila mereka tidak mampu, maka dibebankan kepada orang lain. Dan apabila di antara mereka tidak ada yang mampu sama sekali, maka diambilkan dari baitul mal. Apabila tidak ada baitul mal di kalangan seperti mereka, maka diambilkan dari kas masjid, hasil pengumpulan jamaah Jumat atau yang lainnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara menata kain kafan. Yang pertama, bentangkan tali rafia di atas rantai dasar. Yang kedua, tikar plastik atau ambala. Yang ketiga, tali dari kafan. Yang keempat, lapisan pertama, jahitannya menghadap ke atas. Yang kelima, lapisan kedua, jahitannya menghadap ke bawah. Yang keenam, baju. Yang ketujuh, rok. Yang kedelapan, jilbab. Dan yang kesembilan adalah koko. Jenis kain kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah adalah jenis kain kafan yang bagus. Dan ulama menjelaskan bahwa jenis kain kafan yang bagus adalah satu, bersih, putih. Yang kedua, dapat menutupi seluruh anggota tubuh. Yang ketiga, jenis kain kafan yang digunakan sama dengan jenis kain yang biasa digunakan oleh si jenazah ketika masih hidup. Adapun pemilihan warnanya disunahkan untuk memiliki warna putih, bersih, polos, dan tidak bermotif. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ketentuan kain kafan jenazah perempuan. Yang pertama yaitu kain kafan harus menutupi seluruh tubuh jenazah perempuan. Yang kedua, baju kurung yaitu kain yang dilobangi selebar leher dan dipotong memanjang di bagian depan. Yang ketiga ada kerudung. Yang keempat ada kain panjang untuk basahan. Yang kelima yaitu kain penutup untuk menutupi pinggang sampai kaki. Dan yang terakhir yaitu kain penutup untuk menutupi pinggul sampai dengan paha. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang harus diperhatikan pada saat mengkafani jenazah. Yang pertama yaitu kain kafan yang dibeli harus menggunakan harta dari jenazah. Yang kedua yaitu kain kafan harus bisa menutupi seluruh tubuh jenazah tersebut. Yang ketiga yaitu mengkafani jenazah menggunakan lebih dari satu kain. Dan yang terakhir yaitu kain kafan digunakan 3 lipatan. Tata cara mengkafani jenazah. Pertama, bentangkan tali pengikat sebanyak 5 kali dengan jumlah ganjil. Yang kedua, bentangkan kain kafan lapisan pertama di atas tali pengikat. Yang ketiga, beri wangi-wangian di atas kain kafan lapisan pertama. Yang keempat, bentangkan kain kafan lapisan kedua. Selanjutnya, beri wangi-wangian pada lapisan kain kafan kedua. Kudung sebagai lapisan selanjutnya.
Selanjutnya, letakkan rok letakkan baju atau ruku. Selanjutnya, letakkan popok. Berikan wangi-wangian pada setiap lapisan yang telah diberikan. Letakkan jenazah di atas kain kafan. Kemudian, pakaikan kerudung, baju kurung, dan rok atau kain basahan pada jenazah. Kemudian, tutup jenazah secara berturut-turut dari lapisan kedua ke lapisan pertama, dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Setelah itu, ikat kain kafan yang berada pada jenazah dengan tali pengikat yang telah disediakan. Adapun hukum mensalatkan jenazah yaitu fardu kifayah. Fardu kifayah adalah apabila satu orang sudah melakukannya maka kewajiban yang lain gugur. Dan adapun tata cara mensalatkan jenazah yaitu 4 rakaat dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Adapun tata cara mensalatkan jenazah. Pertama, niat. Niat bisa dilakukan, bisa dilafazkan dan bisa juga dalam hati. Kedua, takbiratul ihram pertama, membaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga, takbiratul ihram kedua, membaca sholawat Nabi. Yang keempat, takbiratul ihram ketiga, membaca doa untuk jenazah. Yang kelima, takbiratul ihram keempat, membaca doa untuk keluarga jenazah, bisa dilakukan dan juga bisa tidak dilakukan. Dan yang terakhir, salam. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan untuk mensolatkan jenazah. Yang pertama, imam sholat berdiri di samping perut jenazah perempuan. Yang kedua, jangan lupa berwudu sebelum sholat. Yang ketiga, saf harus dibagi menjadi 3 walaupun jemaahnya sedikit karena itu merupakan suatu sunnah. Dan yang keempat, jika tidak sempat disolatkan maka jenazah bisa disolatkan pada saat setelah proses penguburan. Adapun rukun sholat jenazah yang harus dipenuhi, yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu,
Yang ketiga, 4 kali takbir. Yang keempat, mengangkat tangan saat takbir pertama. Yang kelima, membaca Al-Fatihah. Yang keenam, membaca sholawat Nabi. Yang ketujuh, berdoa bagi jenazah. Yang kedelapan, salam. Tata cara sholat jenazah. Pertama, berniat. Niat bisa dilakukan dalam hati dan bisa dilafazkan. Takbiratul ihram pertama. Allahu Akbar. Membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kedua, Allahu Akbar. Membaca salawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takbiratul ihram ketiga. Allahu Akbar. Membaca doa untuk jenazah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Takbiratul ihram keempat. Allahu Akbar. Membaca doa untuk jenazah dan keluarga yang ditinggalkan. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itulah yang dapat kami jelaskan. Namun sebelum kami mengakhiri ini, persilahkan kelompok kami dalam membacakan surah Al-Ankabut tentang kematian. Dengan ini kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tsumma ilaina turja'un. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil hikmah bahwa setiap yang bernyawa akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah lebih baiknya jika kita semua berbuat kebaikan dan berlomba-lomba melaksanakan ibadah dan menjauhi larangannya. Dengan itu kami akhiri, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.